Di lantai 2, di kamarku yang sekarang. Waktu itu kejadiannya pun sekitar sore. Bentuknya gimana? Sodok Atun. Mirip salah satu anak kos yang sudah keluar sebelumnya. Kebetulan aku yang pindah ke kamar dia. Oh, hampir sama persis dengan yang barusan dong, tukas Atun. Kira-kira begitu deh. Cuma ada satu yang bikin aku kepikiran. Apaan itu? Sorak yang lain serempak. Ternyata orang itu meninggal 2 hari sebelum aku melihat penampakan wujudnya di kamar. Rukiah at Krepologi Underscore Bagian 4. Setan dalam teluh menyukai siksaan atau kematian yang perlahan, sebab mereka juga haus perhatian. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Amara segera mengakhiri sambungan telepon. Sudah berulang kali ia berusaha menghubungi orang tuanya, namun tidak juga terhubung. Semua pesan teks yang ia layangkan juga hanya centang satu. Resah tak henti mendera pikirannya. 2 hari sudah sejak mimpi yang terakhir menggoncang tidurnya. Karena itu pula ia jadi percaya kalau mimpinya bukan sembarang mimpi. Namun dalam dirinya juga tidak ada pengetahuan mengenai mimpi. Sementara yang ia yakini, mimpi adalah cerminan alam sadar. Tetapi ia ragu kalau itu berkaitan dengan keadaan sesungguhnya. Sebab sadar dan bawah sadar merupakan wilayah protologis, bahkan psikoanalisis yang berjauhan sekali dengan sketsa yang ia pahami. Ia lantas mengkilas balik perkataan tersebut berdasarkan perkataan mamanya selaku narasumber. Rangkaian masalah itu memang bermula dari kalam Buya Hakim perihal guna-guna yang ditanam seseorang di tanah rumahnya. Itu menjadi diagnosis yang pertama. Akan tetapi saat itu Buya Hakim tidaklah menyebut nama oknum pelakunya. Dugaan mengenai itu muncul belakangan dari ingatan Marisa sendiri. Dikatakan bahwa suaminya berubah menjadi peselingkuh sejak pengerjaan halaman belakang yang dibongkar kepada seorang tukang bernama Jali yang notabene pernah kawin dengan Mardina. Amara pun tahu bahwa memang betul Mardina adalah wanita yang main serong dengan Sigit. Dengan urutan sejelas itu, tentu lebih gampang Amara berpikir. Sangat mungkin wanita itu jugalah yang berada di balik teror atau kejadian aneh yang menimpanya akhir-akhir ini. Dengan demikian, mimpi yang datang tempo hari seakan menjadi pernyataan kuat kalau pelaku guna-guna tersebut tidak lain kecuali Mardina. Dalam pikiran Amara tidak pernah ada selintas perkara sejauh ini. Sebelumnya ia percaya bahwa perselingkuhan terjadi lantaran berkurangnya cinta, rasa hormat, serta empati seseorang terhadap pasangannya. Itu saja, tidak perlu berkilah kemana-mana. Ia pun mengenang seuprit pengalamannya dalam percintaan. Ketika ia memacari satu remaja berzodiak Gemini yang sikap dan mentalnya serba merepotkan. Pikirannya dilematis tak berujung, juga pelin-pelan dalam banyak hal. Tetapi nyatanya pemuda itu pun berselingkuh dengan gadis lain. Saat ketahuan selingkuh, lelaki itu berdalih macam-macam. Tetapi Amara percaya penyebabnya hanyalah ketiga hal itu. Akan tetapi sekarang ia dituntut melihat realitas yang berbeda. Selingkuh karena diguna-guna, yang benar saja. Pertanyaan itu sebetulnya sangat gampang. Andai saja hatinya tidak terlalu kaku mengungkapkan pengalamannya di masa silam. Ia punya pengetahuan cukup memadai tentang Mardina, sehingga jika saja dia mau berdamai dengan kekakuan hati, niscaya ia sudah tahu jawabannya. Namun demikian Amara tetap percaya dengan penyebab klinik. Namun setiap upaya yang ia kerahkan untuk menyangkal hal tersebut malah akan memperkuat keyakinannya. Hanya sejatinya bukan perselingkuhan ayahnya yang membuat ia percaya, melainkan serentet keanehan yang dialaminya hari-hari belakangan. Demikianlah kecenderungan tiap manusia,
yang umumnya punya perhatian lebih serius terhadap dirinya ketimbang orang lain. Tanpa disangka, gadis itu jadi tertarik mengetahui seluk-beluk perbuatan magic di balik semua ini. Maka dari itu, ia mesti menemukan orang yang terpercaya. Sore harinya Amara pergi sendirian ke kawasan kebun kelapa untuk sekedar berputar-putar lalu memberi beberapa potong pakaian. Kemudian tak sengaja ia ingat kalau rumah Teteh berada tidak jauh dari situ. Tidak kelihatan di kampus. Ia menyangka Teteh mungkin masih takut setelah menginsafi perbuatannya malam itu. Walau motifnya masih misterius, tetap saja dialah yang terbukti melakukan pengerusakan. Akan tetapi ia tidak pernah menaruh murka terhadap temannya. Kecewa pun tidak. Malah ia terpancing ingin bicara dengan gadis tersebut. Karena itulah, Amara memutuskan menghubungi kawannya untuk bertanya kabar sekaligus membujuknya bertemu. Namun tidak dijawab panggilan Amara. Hanya pesan teks yang berhasil terkirim. Tidak lama sesudah itu giliran Amara ditelepon. "Hai Teteh, kamu sakit?" Ia duluan menyapa dengan nada bersahabat, seolah tidak pernah terjadi apapun. Suara di seberang terdengar. "Assalamualaikum, Nak, Amara. Saya Hamdan, ayahnya Amelia. Kebetulan sekali kamu kirim pesan. Barusan saya pikir sepertinya perlu memberi kamu kabar." Dari model suaranya Amara tahu kalau dia adalah ayah angkat Teteh. Namun ia juga menganggap gejala yang kurang mengenakan. "Amelia sakit kah Om?" gusar Amara. "Betul Nak, sudah 2 malam ini suhunya tinggi." "Oh begitu, apa sakitnya Om?" "Itulah yang saya cemaskan. Om berkali-kali mau periksakan dia ke dokter. Tapi anehnya Amelia selalu mengamuk-ngamuk. Setiap mau diantar periksa dia ngamuk." "Benar, tapi kalau dibiarkan dia cuma istirahat sepanjang hari. Om juga cemas karena Amelia sama sekali gak mau makan." "Bagaimana kalau dipanggil dokternya Om?" Amara berharap sarannya tidak dianggap lancang. Kemudian disampaikan kalau hal itu juga sudah dicoba. Namun Amelia menunjukkan perilaku yang sama, seperti binatang buas tersakiti yang mengamuk terhadap apa saja di sekitarnya. Juga pria itu berkata, waktu Om telepon Amara malam itu menanyakan Amelia, ternyata dia nggak jadi pergi. Bukan main tersambar Amara mendengar kalimat itu. Bahkan ia merasa seolah-olah jantung dan lambungnya bertukar posisi. Menurutnya hal itu tidak mungkin terjadi. Sebab secara jelas dan meyakinkan, Teteh muncul dalam rekaman video dan itu tidak terbantahkan lagi. Meski begitu, Amara ingin tahu keterangan versi ayah angkat Teteh. Sehingga ia bertanya, "Kalau begitu, Amelia pergi kemana waktu itu Om?" "Dia nggak kemana-mana. Dia di kamar saja." "Memang agak aneh. Itu kamarnya terbuka sedari sore. Dan waktu itu dia tidak ada di dalam. Bahkan Om sendiri yang menutup pintu kamarnya." "Ah, biarlah. Mungkin mata saya sudah kurang waras." Yang jelas Om baru sadar ketika temannya datang mengembalikan motornya yang dipinjam dari sore. Nah, setelah itu Om tahu Amelia sakit. Amara tidak lebih dari menyimak kata-kata itu sembari menduga-duga seperti apa kebenarannya. Rekaman kamera CCTV tidak dapat dibantah, namun ia pun tak sampai hati menuduh lelaki itu berbohong. Yang pasti perkara itu malah makin rumit dibongkar kebenarannya. Setelah ia memutuskan mencari sumber data lebih banyak, kemudian ia dengar lelaki itu mencurigai sesuatu penyebab non-klinis pada sakit Amelia, dalam istilah lain sebab paranormal. Amelia pernah begini juga beberapa kali sebelumnya. Ya jujur saja, dia sangat sensitif. Yang saya ingat betul sampai sekarang adalah waktu dia kesurupan di umur 8 hampir 9 tahun. Memang nggak sama persis, tapi kenyataannya dia baru sembuh waktu dibawa ke rumah seorang haji di Cikalong. Makanya Om gak pernah izinkan dia ikut acara-acara kampus yang jauh-jauh. Terakhir kali dia diganggu sampai begitu waktu baru naik kelas 3 SMA, saat jalan-jalan jauh bersama teman-teman sekolahnya. Setelah obrolan berakhir, Amara memilih langsung pulang. Diam-diam ia jadi mengingatkan sakitnya Amelia dengan semua kejanggalan yang ia jumpai akhir-akhir ini.
Sebagian para penghuni kos tengah menonton film di lantai bawah ketika Amara tiba. Beberapa orang pun menoleh sepintas, membuatnya jadi sedikit canggung lantaran ia mengaitkannya dengan peristiwa kemarin lusa. Namun mereka agaknya tidak mengingat hal itu. Shizuka, gadis yang kakinya seperti bambu dan selalu memasang baris poni sebatas alis, mengajak Amara menonton film. Gadis itu sebenarnya suka menonton, kecuali untuk hari ini, karena keadaan hatinya sedang tidak menentu. Akan tetapi menolak ajakan bisa membuatnya tambah canggung di kemudian hari. Lebih-lebih yang mengajak adalah Shizuka. Akhirnya Amara bergabung dengan mereka, dan kehadirannya disorot oleh Atun yang duduknya bersebelahan dengan Shizuka. "Kamu mengajak dia nonton?" ujar Atun datar. "Ya memang kenapa?" Percakapan itu terdengar, sehingga wajar saja Amara menaruh perasaan tidak enak. Ia pun berkata, "Kalau begitu, aku duluan saja, maaf." Namun Atun buru-buru menahan. "Ops, bukan gitu maksudku." Lalu ia menoleh sinis pada Shizuka sembari bergumam, "Ih, dasar norak." "Ngomong-ngomong, film apa?" Amara berusaha asik. "Itu maksudku Amara, filmnya hampir habis." Saat Amara menatap tembok, filmnya justru sudah berakhir. "Habis? Cuma segini? Astaga, mana lanjutannya?" Shizuka memberondong Atun. Atun cengir-cengir malu kemudian berpaling menatap Amara. Maklum saja ya, seumur hidupnya dia cuma tahu One Piece, boxing, dan poni rambut. Tapi kamu bisa bertanya tentang batu-batu akik karena dia juga sangat ahli dan belajar batu akik. Aku belajar geologi. Shizuka meluruskan. "Hei, memangnya cuma ada satu film di dunia ini? Ayo putar yang lain." "Proyektornya harus dikembalikan ke ibu kos," balas Atun. "Ah, memang susah jadi orang miskin. Proyektor saja harus pinjam. Bagaimana kalau kita patungan untuk beli?" Masih dengan sabar, Atun menanggapi. "Shizuka, semua orang di provinsi ini sudah tahu kalau bapakmu adalah juragan komputer, printer, dan proyektor. Kenapa kita harus patungan?" Shizuka membalas, "Semua orang di pulau ini juga tahu bahwa keluargamu membuka belasan restoran oriental di Bandung, Jakarta, Surabaya, bahkan sampai Bali. Kenapa kita masih beli makanan penyebab asam lambung di warung?" Amara menggulung senyum lantaran terhibur oleh celotehan mereka. "Belum apa tadi?" ulangnya. "Cuma tentang ketua serikat buruh dan penghuni panti jompo." "Ah, itu membingungkan dan kurang mutu," tukar Shizuka. "Ini tentang pegawai perusahaan daging beku." Atun mengambil alih. Seorang pria berbadan tinggi besar yang rela melakukan apa saja demi nasib lebih baik. Dia berdarah Irlandia. Kemudian Atun memutar amat jauh untuk menerangkan sejarah Irlandia dan orang-orang Irlandia hingga sampai ke Amerika. Sebenarnya ada dua bangsa utama pembentuk populasi di US, Jerman dan Irlandia. Kalau ditambah lagi Italia, baru Inggris, dan sisanya Norwegia dan lain-lain. Sekitar 10% warga Amerika itu keturunan Irlandia. Mereka adalah orang-orang yang hebat. Dulunya imigran yang nasibnya kurang beruntung, tertindas, miskin, kemudian bangkit dengan cara yang luar biasa. Setelah itu, Atun menerangkan fase sulit Irlandia dalam bayang-bayangan Inggris hingga periode diaspora, terutama ke Amerika. Penjelasannya runtut, lengkap, dan juga panjang, hingga Amara dan Shizuka tak menyangka tinggal mereka bertiga di ruangan itu. "Biden orang Irlandia, keren kan?" "Yang benar, itu belum apa-apa. Barack Obama juga punya darah Irlandia, dan Obama bersama Theodore Roosevelt dan Woodrow Wilson adalah presiden Amerika keturunan Irlandia yang mendapat Nobel Perdamaian." "Siapa lagi yang dapat?" tanya Amara. "Hanya mereka." Amara berdecak kagum. Presiden Amerika keturunan Irlandia selalu membuat sejarah besar. Wilson menggagas Liga Bangsa-Bangsa. Truman menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Astaga, itu terlalu kejam. Akan lebih baik kalau pengeboman itu nggak pernah ada dalam sejarah, komentar Amara. Tetapi itu yang mengakhiri Perang Dunia Kedua lebih cepat. Iya sih, terus siapa lagi? Ya, Nixon mengirim pasukan perang ke Vietnam. Lalu ada anak juragan miras, Kennedy di awal-awal Perang Dingin yang sayangnya dibunuh. Kemudian Reagan,
Dia yang menyatakan perang terhadap kartel narkotika di benua Latin. Selanjutnya Bush, yang mendukung Irak dalam perang Teluk. Dan Bush Junior yang menghancurkan Irak dan Afghanistan. Kenapa mereka semua suka berperang? Bukankah mereka bisa mengerjakan banyak hal lain yang menjadikan kebutuhannya? Amara hampir tidak percaya dengan itu. Atun tersenyum ringkas lalu berkata, justru itu, pada dasarnya Amerika sangat membutuhkan perang. Hikayat Irlandia sebenarnya akan lebih panjang setelah itu. Atun bersiap-siap mengulas sejarah konglomerasi Amerika Irlandia. Sebelum Amara mengatakan, itu memang menarik. Aku juga suka banget film yang tadi kalian nonton. Kamu sudah nonton? Atun kelihatan agak kecewa setelah menguliahi panjang-panjang. Amara manggut-manggut. Ya, The Irishman? Sudah kutonton bahkan 5 kali. Jadi begitu ya. Atun kehilangan semangat. Akan tetapi Shizuka sangat senang melihat temannya Keki. Dan ia mencolek Amara. Kamu belum seberapa. Aku sudah 9 kali didongengkan Irlandia sama Atun. Benarkah? Dia kuliah sejarah. Sayang sekali bukan. Jadi, mirisnya dia hanya ambil fakultas pelayanan konsumen dan klien. Amara mengerutkan jidat karena merasa tidak pernah mendengar ada jurusan atau fakultas seperti itu. Aku belajar hubungan internasional, pekik Atun senyaringnya. Shizuka mendadak ketawa gelak-gelak, lalu ia membalas, itu cuma judul, Tun. Akhirnya kamu pasti jadi teller bank atau akun eksekutif. Kamu sendiri yang sering menceritakan pekerjaan senior-seniormu. Aku bukan mereka. Aku akan menjadi diplomat. Atun berubah galak sekaligus kocak. Oke, setiap orang bebas bermimpi, cibir Shizuka. Karuan Amara menahan tawa. Tetapi percuma saja, sebab ia ikut terpingkal pula kemudian. Memangnya begitu? Amara bertanya. Kamu belum dengar hukuman Tuhan yang utama tentang takdir? Ya ampun, apa itu? Tuhan mengizinkan siapapun hambanya menjadi apa saja. Tetapi mahasiswa hubungan internasional sudah ditakdirkan menjadi pegawai pelayanan konsumen. Amara makin terpingkal hingga perutnya melilit-lilit seperti habis lari berkilo-kilo. Setelah agak tenang ia berujar, sebenarnya aku pernah merencanakan masuk jurusan hubungan internasional sebelum akhirnya memilih planologi. Shizuka langsung tersedak. Untung gak kejadian, selamat, kamu gak jadi tersesat. Amara, kita harus sering berdoa agar jangan sampai anak cucu kita masuk ke fakultas angan-angan itu. Atun tidak pernah berdaya setiap kali studi pilihannya jadi bahan olok-olokan. Yang dapat dilakukannya hanya sabar menunggu orang-orang bosan. Ya ampun, kalian ada-ada saja, kata Amara setelah puas tertawa-tawa, dan itulah akhir penderitaan Atun yang sudah ia tunggu-tunggu. Lalu Shizuka berkata, Amara, dengar-dengar kamu orang Mina. Amara langsung berpaling pada gadis berponi itu lalu menyahut, ya, kamu bisa bahasa Mina? Sedikit-sedikit bisa, Amara merendah. Kalian suka masak di sini? Bersama itu, Atun menyerobot. Jangan dengarkan dia. Sebetulnya dia cuma mau minta makanan. Beberapa waktu lalu Shizuka cerita bahwa dia mencium aroma rendang yang wangi banget dari kamar kamu. Sekonyong-konyong meledak lagi tawa Amara. Tetapi ia segera menawarkan Shizuka. Kamu mau? Itu sudah hampir seminggu. Sepertinya mamaku kirim langsung dari kampung. Masih bisa dimakan. Shizuka langsung membulatkan matanya. Tentu, sampai berbulan-bulan pun masih awet. Bagi Amara itu merupakan saat-saat yang menggembirakan sebelum ia ditemukan hampir saja tewas sehari kemudian. Bagian 6. Perkara kerusakan yang terjadi di kamar telah diselesaikan secara baik-baik, sebagaimana yang sudah dijanjikan. Amara sendiri yang menanggung semua kerugian tersebut, dan ia bertekad tidak akan mengungkitnya pada Teteh kecuali Teteh sendiri yang membahasnya. Sepanjang hari itu Amara melewatkan waktu di kamar kos. Lalu pada siang hari ada seorang tukang mendatangi kamarnya hendak mengganti kaca. Pekerjaan itu dapat diselesaikan dengan cepat. Selebihnya ia hanya leyeh-leyeh dengan ponsel, memutar ceramah agama dan menonton drakor sampai bosan. Sementara itu mama dan papanya belum pula ada kabar. Sebenarnya hati Amara mulai karuan cemas, tetapi ia masih bisa berpikir positif, meyakini bahwa mereka berdua baik-baik saja. Waktu berangsur amat cepat sehingga malam pun tiba.
Kereta sudah berulang kali meraung mengiringi larinya yang lesat. Tiada kapok mereka melintas sepanjang hari, sepanjang tahun hingga digantikan tahun yang lain lagi. Dan bangunan-bangunan yang membentang di seberang rel itu tidak pernah roboh meski ribuan kali terguncang akibat kedatangan kereta. Kos Amara terasa sepi sejak pagi. Biasanya tidak begitu. Selalu ada penghuni yang keluar sarang untuk sekedar cari udara atau membuat minuman. Mereka pasti sangat sibuk hari ini, keluh Amara. Dikarenakan tidak ada yang bisa ia ajak bergaul, juga tidak ada rencana yang menarik, maka gadis itu memasrahkan dirinya di telan waktu. Pukul 9 malam, harinya berakhir sudah. Capek melanda tubuhnya akibat hanya bermalas-malasan seharian. Dengan itu ia cepat tidur, dan mimpi buruk kembali menunjukkan taringnya. Tempat itu berupa pepohonan rindang, asing dipandang, tetapi tidak juga dikatakan belantara hutan karena masih tampak pendar lampu dari rumah-rumah di batas pandangan mata. Barangkali itulah hutan yang produktif atau hutan kebun yang adanya demikian. Di bawah langit siang akan terlihat batang dahan pohon menjulang lebar yang sebenarnya berbeda-beda macamnya. Namun langit malam menjadikan semua pohon itu seolah-olah sama. Di antara gelap gulita berdiri seorang gadis baru dewasa. Kecil batang kakinya, pendek tubuhnya, dia adalah Amara. Keberadaannya di situ adalah tiba-tiba. Meski ia tak berkehendak, tidak ada asal muasal, tidak pula dapat diterka akhirnya. Maka wajar pula pikirannya tersentak, dan sekuat-kuat ia menolak. Semua itu bakal percuma. Amara kian dalam hanyut di bawah arus kesadaran. Di mana aku? Ia bersorak dalam rasa takut. Tidak ada siapapun akan menjawab, melainkan dia berusaha sendiri mencari jawabannya. Gadis itu tidak tahu bahwa rasa takut adalah mukjizat untuk tiap-tiap manusia, yang mendorong manusia mengerahkan kemampuan terhebat yang tidak pernah diinsapi, yang memaksa mereka melangkah melampaui batas, semata-mata adalah takut. Itu pun berlaku bagi Amara. Sekalipun ia benci perasaan itu, maka ia menggerakkan kakinya yang kecil. Menuruti arah cahaya di seberang mata, rumah-rumah itu jauh. Tetapi selagi langkahnya terus maju tidak akan terlalu jauh. Kawannya nyamuk sangat pintar mencium anyir darah walau jauh dari lapisan kulit terluar. Oleh karena mereka sesungguhnya menandai aroma manusia. Tidak perlu lama-lama. Pertama hinggap seekor, diam-diam sungutnya yang selancip jarum suntik paling tipis mencuri darah Amara. Nyamuk menggelegak puas. Itulah makanan yang dicari-cari agar nasib peradaban nyamuk bisa terus berlangsung. Karena kenyangnya, mungkin tak lama sesudah itu nyamuk bersendawa. Tetapi tidak ada kata puas dalam diri nyamuk sampai perutnya mondol-mondol karena penuh makanan. Mereka juga tidak ambil pusing manusia macam apa yang bisa ia hisap. Mau dia wanita kurus atau gemrot, yang penting punya darah yang bisa dihisap. Bahkan semua manusia punya darah. Amara menabok tangannya sendiri. Untung saja kena. Baru kenyang mati pula nyamuk seekor itu. Akan tetapi nyamuk tidak sendiri, melainkan punya relasi sosial yang sangat baik. Singkat setelah itu kawan-kawannya langsung berangkat demi membalaskan dendam. Itu sangat mudah, apalagi Amara kurang beruntung lantaran cuma mengenakan baju tidur pendek. Sebenarnya yang perlu dikhawatirkan bukan nyamuk, melainkan teman-teman nyamuk. Alhasil, belum 100 langkah, Amara telah mendapatkan 50 gigitan. Kulit muda itu segera disesaki bentol-bentol merah. Namun kakinya tak mau berhenti. Daun ranting kering ia langkahi. Kakinya lama-lama menjadi lincah. Sedang matanya terus awas sebagai kucing hutan. Itu semua berkat mukjizat rasa takut. Akhirnya perempuan itu berhasil keluar dari rindangnya belukar. Cahaya jadi lebih dekat, tetapi tak sedekat kelihatannya. Dia berhenti barang sebentar, memalingkan pandangannya jauh ke kanan dan ke kiri. Tidak juga diketahuinya di mana tempat itu. Hanya satu yang pasti, ia sedang berpijak di daratan yang agak tinggi, gelap menyulap bentang alam menjadi hanya lekuk dan unduk-unduk. Untunglah kedua matanya masih muda dan sehat, jadi ia tahu di hadapannya terhampar petak-petak sawah. Perkampungan berkelip cahaya itu menjadi tujuan. Amara bergegas pergi, memintasi pematang yang terasa keras diinjak. Batang-batang padi mulai menunduk tetapi warnanya hanya semirip dengan warna langit.
Kemudian terdengar lamat air mengalir, yang makin kemari bunyinya kian gerojok. Amara menyerongkan mata. Tampaknya ada jembatan di depan sana, kalau ia tidak salah lihat. Rupa-rupanya benar sebuah jembatan, yaitu jembatan bambu. Tentu di bawahnya mengalir air sungai. Daun ujung jembatan itu bersambung dengan jalan yang tidak begitu lebar. Tanpa ragu, Amara mengikuti arah tersebut kemudian menyeberangi sungai kecil dengan awas. Setelah ratusan langkah atau ribuan, gadis itu dapat menjumpai rumah pertama. Bangunan permanen yang separuhnya dinding semen, setengahnya lagi kayu. Di sekitar rumah itu sepi. Juga tidak ada rumah lagi yang letaknya dekat-dekat. Jam berapa sekarang? Amara bertanya sia-sia pada dirinya, mendongak langit. Di sana pun tidak ada bulan mengambang. Amara meyakini, pastilah ada rumah-rumah lain jika ia semakin jauh berjalan. Sebab itu adalah perkampungan yang nampak dari jauh. Oleh karenanya, ia turun langkahnya menuju arah yang ia percaya. Perkiraannya tidak keliru. Selanjutnya ia melihat lebih banyak rumah-rumah serupa. Hanya modelnya saja yang terkesan asing, bukan seperti rumah orang-orang di Jawa. Dan akhirnya sebuah rumah besar dengan lancip bak gojong menghentikan Amara seketika. Di mana ini? Kampung? Kampung siapakah? Jangan-jangan kampung Mama di pesisir. Ia pernah sekali menginjak tanah leluhur saat paru-parunya yang payah harus diobati Buya Hakim. Masih belia kala itu, dan ia sudah tidak terlalu ingat yang lain. Akan tetapi Amara selalu menganggap dirinya berkampung dan beradat meski kehidupannya terpisah beribu-ribu kilometer. Semakin terang perkampungan itu, rumah-rumah pun kian padat, berderet rapi menjorok ke dalam. Pada tiap rumah itu berselang sepetak halaman sehingga agak berjarak dipandang dari jalan. Apapun yang dikatakan jalan ialah tanah memanjang yang diratakan, tetapi agak lengkung di tengah seperti punggukan kerbau. Lalu ditambah kerikil dan pasir. Amara menyangka dirinya sudah berjalan jauh. Belok kanan, serong kiri, namun ia belum pula berjumpa seseorang. Sekian lama hanya raun-raun tidak jelas akhirnya membuat dia jengkel. Untuk itu, ia putuskan berhenti di tepi jalan, yang di hadapannya berdiri satu bangunan kecil beratap seng hitam. Gadis itu segera terpikat. Sepertinya aku ingat bangunan ini. Entah kapan dan di mana, bisiknya pada diri sendiri. Semata-mata bangunan tersebut adalah sebuah surau. Persegi 4 bentuknya dengan 4 pancang kayu dan sebaris tangga di tengah. Lantainya mengambang pula berbahan kayu. Dindingnya berdaru berpapan-papan, berkerak-kerak dimakan waktu. Namun tidak semua surau itu dibuat dengan kayu berdaru. Makin ke atas kian lancip surau itu. Atapnya bersusun 3 segitiga yang mengecil satu demi satu. Berbelok Amara menatap bangunan itu. Di atas pintunya menggantung lampu kuning susu payah berkilau. Ada juga sebait minang diukir kayu, melempang di pinggir panjang. Bakato saketek timbangan gadang. Oleh karena dia gadis yang beradat, Amara paham maksud ungkapan itu. Ya, ini hendaknya manusia mengurangi bicara dan lebih banyak berbuat kebaikan. Akan tetapi setelah ia lihat-lihat lebih seksama, bukan kata mutiara yang menarik minatnya, melainkan surau itu semata. Semakin lama memandang, kenangan yang sudah jauh menyeruak dengan cepatnya. Kemudian ia berhenti pada satu ingatan, sehingga penglihatannya spontan mencondong ke kanan. Sebuah rumah, atapnya tinggi melengkung dengan 2 gonjong meruncing. Dia bertanya-tanya sendiri, rumah siapakah itu? Kemudian tidak cukup hanya memandang, rumah itu didekatinya pula. Pekarangannya amatlah lapang dan terang oleh sinar lampu. Tanahnya berlapis rumput hijau nan pendek juga rapi. Amara mengikuti bisikan hatinya untuk memasuki pekarangan itu. Tambah ke dalam, ia jumpa bangunan lain di sisi kiri. Sementara hidungnya menarik aroma yang teramat khas dari rerumputan dan dedak yang telah dipermentasi. Juga aroma kohe. Bangunan itu adalah kandang Jawi yang di dalamnya berjumlah 2 ekor. Secara tidak terduga ingatan masa lalunya terungkap sangat jelas. Ini rumah Buya Hakim. Ia mendesis tak percaya, tetapi ketidakpercayaannya digilas ingatan yang sebaliknya.
Ia pun membenarkan bahwa bangunan beratap tinggi itu merupakan kediaman Buya Hakim. Bagaimana bisa aku sampai di sini? Baru saja bertanya dengan heran, dalam sekejap gadis itu malah dibuat kaget oleh sebuah tepukan dari belakang. Ia memutar lehernya dengan gesit hingga tampak di dekatnya seorang lelaki tua, pantas disebut India, bersongkok kepalanya, bersorban melintangi bahunya. Tidak lagi muda lelaki itu, bahkan sudah teramat tua, tetapi masih sanggup berdiri tegak. Dan raut ronanya beramah-ramah pada Amara seraya bertanya, "Kurare kini." Nampaknya anak datang dari jauh. Amara tertegun belaka sambil menatap orang asing tersebut, meski ia mengerti yang dilisankan. Sementara itu si penanya mengira wanita itu tidak mengerti ucapannya, sehingga ia bertanya dalam Melayu, "Jam berapa kini? Bukankah sudah larut malam? Agak-agaknya anak datang jauh-jauh." Perempuan itu tidak punya petunjuk waktu, tetapi ia mengerti bahwa kakek itu bukan menanyakan jam berapa, melainkan dari mana dan mengapa dirinya tiba semalam itu. "Dari mana anak datang?" ulang lelaki itu. "Dari Jawa," jawab Amara seala kadarnya. "Oh, jauhlah ternyata. Ada sanak di sini?" Amara menggeleng tak yakin, kemudian kakek itu malah terkial singkat. Ia berkata lagi, "Kenapa anak lupa pada kampung sendiri?" "Kampung?" gadis itu berbisik dalam hati. Namun sesungguhnya ia telah menduga sebelumnya. "Apakah paru-paru anak sudah baik kini?" suara pria itu lagi. Maka dapat dipahami siapa yang sedang mengajaknya bicara, Buya Hakim. Dan kakek itu segera menyungging lebar setelah mengetahui Amara masih mengingatnya. Memang lazimnya anak cepat datang, dan rupanya benar tiba malam ini. Tidak mau berbasa-basi, Amara lekas bertanya, "Kenapa saya mesti datang ke sini?" Sosok Buya Hakim itu selintas mendongak ke langit. Setelah itu alih-alih menjawab Amara yang ingin tahu, wajahnya tampak berubah serius. Ia menjulurkan tangan ke arah rumah. Bagojong disusul berkata, "Mari ke rumah kami dulu. Kita bicara dalam. Tidak enak pula anak berpendek-pendek baju di luar semalam ini." Meski begitu Amara tak bergeming, sedangkan Buya Hakim sudah mengambil langkah. "Lekaslah sini. Lihat di atas anak." Langit sangatlah hitam. Amara mengangkat pandangannya. Ternyata benar. Langit tampak sehitam aspal. Dan Buya Hakim kembali berujar dengan lebih memaksa, "Jangan anak tetap di situ. Cepat kemari." Namun Amara tetap tak peduli, kecuali ia sudah mendengar alasan lelaki itu ngotot membawanya ke rumah. "Mengapa harus ke sana? Apa yang terjadi?" Maka Buya Hakim bersuara sangat tinggi, "Marisa sakit. Sekarat wanita itu kini." Gemparlah Amara senyawa-nyawanya. Dengan nama ibunya disebut saja sudah ampuh membuat gadis itu lunak. Lantas Amara segera mengikuti Buya Hakim. Pekarangan rumput itu seolah jadi tampak luas. Ia tak lagi sabar sampai ke rumah tersebut untuk mengetahui keadaan mamanya. Namun demikian pacunya seakan tidak pernah sampai. Sekuat-kuat berlari, bangunan itu tampak jauh dan bahkan kian menjauh. Amara menjerit memanggil-manggil Buya Hakim yang tambah kecil dalam penglihatannya. Tiba-tiba gadis itu berhenti. Baru-baru ini terdengar tangis parau wanita di kejauhan. Mimpi buruk lagi. Amara sangat yakin dirinya sudah terjaga dari alam tidur. Namun yang aneh, suara yang didengarnya sebelumnya belum lenyap dari pendengaran. Dia cermati segera tangisan tersebut yang asalnya barangkali dari balik tembok kamar. Kemudian bergegas ia melengok jendela. Hanya gelap dan sedikit cahaya yang terlihat. Namun ia terus melacak ke arah yang lebih jauh. Dan ia pun menyadari kalau suara itu mendekat. Semakin terdengar pilunya, mirip longlongan yang sukar dilawan dengan keberanian. Lambat laun dengan cara yang sukar dicerna nalar, Amara mendapati suara itu adalah suara yang sudah sekian lama ia kenal. Sungguh Amara meyakini suara itu bukan siapa-siapa melainkan mamanya. Seketika itu pula ia mengamuk, hendak menangkap secepatnya wanita yang sedang melonglong itu. Hanya saja ia rasakan kakinya teramat berat. Langkahnya pun tiba-tiba tersandung. Bersamaan dengan itu silau cahaya menerpa matanya. Amara tak mampu melihat apapun dalam sekejap, kecuali menghalau kedatangan cahaya itu walau agaknya mustahil. Serangkaian kereta jauh dengan terengginas membelah malam.
Suaranya begitu gahar dan tidak ada keraguan sedikit pun kereta panjang itu akan melibas apa saja yang menghalangi. Tidak dapat dibayangkan Amara barusan menghentikan kereta dengan tubuh mungilnya yang tidak seberapa. Ia tidak pernah menyadari kenyataan yang baru saja terjadi. Untung masih selamat. Kenapa anak pemuda ini nekat bunuh diri? Sepasang mata lelaki menatap Amara yang belum menyadari nasibnya. Napasnya kembali kempis lantaran debu jantung yang terlalu keras. Lelaki itu kemudian berpaling pada rekannya yang buru-buru mendekati dari seberang. "Dia nggak apa-apa?" tanya rekannya cemas. "Alhamdulillah masih nasib baik. Ya Allah, bagaimana bisa begini?" Tidak cukup jauh dari keduanya ada perempuan lain yang segera mendekati. Butuh waktu bagi Amara untuk mengembalikan dirinya. Hingga belakangan ia mengerti seperti apa kenyataan malam itu. Entah bagaimana mulanya dia bisa sampai di rel kereta dan hampir saja dirinya tergilas habis. "Amara, ya Tuhan, untung saja kamu masih selamat." Gadis yang baru tiba itu segera memeluk Amara. "Shizuka," lirih Amara tanpa berkata lebih.